warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay. Selamat datang di podcast singkat Sehat Makassar. Dan hari ini kita akan mulai dengan satu buah pantun. Yang di belakang layar bisa bantu cakep. Yang warnanya hijau buah alpukat. Cakep. Yang bentuknya seperti bintang buah belimbing. Cakep. Sahabat Sehat Makassar, ayo merapat karena hari ini ada informasi penting. Yeay. Oke, teman-teman semua, setengah jam kemudian, kayaknya kelamaan ya setengah jam. Teman-teman akan bertemu bersama saya Aida dan bersama narasumber kita Kak Ardian Abinovianto. Tepuk tangan dulu untuk Kak Ardi. Ini panggilnya Kak Ardi atau Mas Ardi? Kak Ardi aja boleh. Oh, Kak Ardi, Iya. biar lebih akrab. Oke, apa kabar Kak Ardi? Iya, baik, alhamdulillah. Sehat? Kak Aida sehat. Adik Aida. Oh ya. Oke, Kak Ardi ini adalah staf mutu layanan fasilitas kesehatan, tepatnya sebagai staf edukasi penanganan pengaduan di rumah sakit atau biasa disingkat EP3RS. Mungkin teman-teman kita langsung saja pasti sudah pada penasaran semuanya. Kak Ardi, apa itu sebenarnya EP3RS? Baik, EP3RS itu adalah staf dari BPJS Kesehatan yang ditugaskan khusus di rumah sakit Ya. untuk menangani penanganan pengaduan dan memberikan informasi terkait pelayanan di rumah sakit. Itu jika peserta ingin mengakses layanan itu bisa melalui P3RS. Oke, dihubungi melalui informasi yang sudah tertera di rumah sakit. Oke. Kalau kita mendengar EP3RS itu akrab dengan BPJS 1. Iya, betul. Apakah ada BPJS 2? BPJS 3? Nggak Oke, ada ya? baik. Jadi Baik. apa itu BPJS 1, Kak Ardi? Iya, baik. Jadi BPJS 1 itu adalah sebuah kanal layanan yang dapat diakses oleh peserta atau pasien di rumah sakit untuk mendapatkan informasi atau jika ada keluhan atau ada pengaduan bisa disampaikan melalui petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 itu tidak hanya dari BPJS Kesehatan saja, tapi ada juga dari rumah sakit, namanya PIPP. Ya, staf PIPP. Jadi staf PIPP itu adalah staf pemberian informasi dan penanganan pengaduan khusus rumah sakit. Jadi staf PIPP itu adalah stafnya orang rumah sakit. Kalau EP3RS itu dari BPJS Dari Kesehatan. BPJS Kesehatan. Jadi tadi kan ada BPJS 1 itu apa? Iya. EP3RS itu apa? Iya. Jadi apa nih Kak Ardi bedanya? Teman-teman juga pasti penasaran. Apa ini bedanya BPJS 1 dan EP3RS-nya? Oke, baik. Jadi BPJS 1 itu adalah sebuah kanalnya, kanal layanan, informasi dan penanganan pengaduan. Kalau EP3RS itu adalah individunya, orangnya yang ditugaskan untuk memberikan informasi dan menangani pengaduan. Oke, jadi itu ya bedanya teman-teman. Jadi EP3RS itu adalah orangnya. Ya, betul. Staf edukasi penanganan pengaduan Iya. di rumah sakit. Iya, benar. Bukan di rumah. Bukan, di Oke, rumah sakit. Di rumah sakit, hanya di Iya. rumah sakit. Kemudian BPJS 1 itu adalah apanya, Kak? Kanal layanannya. Kanal layanannya. Iya. Kenapa dibilang BPJS 1? Ada kepanjangannya pasti, Kak? Iya, ada itu. BPJS 1 itu adalah BPJS-nya dari BPJS Kesehatan. Satu itu artinya siap membantu. Siap membantu, Iya, jadi singkatan teman-teman. dari siap membantu adalah satu. Jadi Iya. BPJS siap membantu. Begitu. Jadi tidak ada BPJS 2, BPJS 3 ya. Adanya BPJS 1, siap membantu. Ini Kak Ardi pakai rompi warna hijau. Ya, betul. Ini apa ciri khasnya EP3RS? Iya, betul. Jadi ciri khas EP3RS supaya peserta atau pasien di rumah sakit tidak sulit mencari petugas. Jadi kita diberikan identitas khusus berupa rompi berwarna hijau ini dengan ada tulisannya BPJS 1 di belakang rompi ini. Jadi memudahkan pasien atau peserta untuk mencari kita atau melihat kita di rumah sakit begitu. Jadi pas kita ke rumah sakit ya, Iya. kita dengan mudah kalau ada yang rompi warna hijau, oh BPJS 1 ini, petugas EP3RS ini. Iya, betul. Mungkin bisa diperlihatkan sedikit Kak Ardi Oke, boleh. belakangnya. Jadi di sini ada belakangnya, ada Oke, tulisannya kelihatan nggak ya teman-teman di BPJS kamera 1. ya? Kelihatan ya? Iya, Oke. begitu. Ya. Ada tulisannya BPJS 1. Ini biar gampang teman-teman lihat ini. Oh iya, ada penonton di luar kamera juga.
Oke, selanjutnya lokasi kalau kita mau mengenali, tadi kan salah satu cara untuk mengenali EP3RS-nya, BPJ1-nya dengan rompinya warna hijau. Iya, betul. Selain itu kita bisa lihat di mana sih informasinya untuk bisa menghubungi EP3RS. Oke, baik. Jadi di rumah sakit itu sudah disediakan berupa media informasi poster yang disematkan atau ditempel di beberapa titik di rumah sakit. Jadi ada 5 titik khusus. Itu yang ada posternya, yaitu yang pertama ada di admisi pendaftaran rawat jalan, admisi pendaftaran rawat inap, kemudian ada di ruang tunggu, kemudian ada di apotik, dan ada di laboratorium. Oke, ada 5 titik utamanya. Ada 5 titik utama, namun di beberapa rumah sakit lebih dari 5 titik. Jadi tergantung dari besar kecilnya dari rumah sakit. Ya, begitu. Kalau misalnya rumah sakitnya agak besar, mungkin dia memperbanyak juga ya? Iya, benar. Sesuai dengan lokasi atau besar kecilnya rumah sakit. Jadi titik-titiknya itu adalah titik-titik yang mudah terlihat, teman-teman. Iya, betul. Iya, jadi kan yang paling banyak orang akan berlalu lalang mungkin Iya, di betul. UGD, di apotik, kan iya. semua yang lagi berobat pasti ke apotik ya. Iya, Jadi pasti ada di apotik, di admisi rawat jalan dan rawat inap. Iya, Karena betul. rumah sakit pasti ada yang kerawat jalan, kerawat inap. Iya, betul, Ibu Oke. Aida. Kira-kira ada di parkiran nggak, Mas Ardi? Kalau di parkiran mungkin tidak ada ya. Oke. Iya, Kan di karena parkiran itu rame tuh, Mas. Pasti orang mau datang mau pulang Betul. ada di parkiran. betul. Cuman poster itu tertera di area pelayanan Oke, karena oke, tidak di ada area pelayanan di pelayanan. parkiran begitu, Oke, Aida. siap-siap. Iya. Jadi intinya di area pelayanan teman-temannya, Iya. walaupun parkiran itu tempat orang berlalu lalang, tapi bukan area pelayanan. Jadi posternya ada di area pelayanan. Betul, Ibu Aida. Paham ya teman-teman semua. Kita lagi 2 SKS kuliah ini. Oke. Mengingat poster EP3RS sudah ada di titik-titik pelayanan. Iya. Tugas dan fungsi utama P3RS itu sebenarnya apa sih, Kak? Iya, boleh. Jadi tugas dan fungsi utama EP3RS itu adalah sesuai dengan namanya, edukasi dan penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Kemudian juga memberikan informasi terkait pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau misalkan peserta atau pasien membutuhkan informasi terkait pelayanan di rumah sakit, karena kan tidak semua pasien datang ke rumah sakit sudah pernah mendapatkan pelayanan di situ. Jadi mungkin masih bingung-bingung. Iya, ada yang pertama kali. Mungkin bingung bagaimana alur pelayanannya. Nah, itu bisa menghubungi kami. Begitu. Di Nanti poster yang tadi disebutkan. Iya, betul. Kan pasti kan terlihat karena kan di tempat-tempat ramai yang orang berlalu lalang begitu. Kemudian itu di poster kan ada 2 ya. Tadi Kak Ardi sudah jelaskan, sudah kasih kita informasi semua. Ada 2, satu nomor dari petugas rumah sakit, Iya, dari PP betul. namanya. Iya. Kemudian di sampingnya ada dari kita EP3RS. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ke rumah sakit ya, teman-teman sahabat sehat Makassar kalau sedang mengakses pelayanan di rumah sakit, kemudian ada butuh informasi, tergantung informasinya tentang apa dulu. Kalau mengenai BPJS Kesehatan, ambillah nomor telepon di poster di EP3RS-nya. Misalnya lihat mukanya Kak Ardi. Kak Ardi ada di rumah sakit mana saja, Kak Ardi? Kebetulan saya sekarang ada di 5 rumah sakit. Yang pertama ada di Rumah Sakit Kristelina. Iya, oh Kristelina. Iya, kemudian ada di Rumah Sakit Hermina, kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah Haji. Kemudian ada juga di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf Goa. Dan satu lagi di Rumah Sakit Mata Makassar. Iya. Agak jauh-jauh semua ya. Dan besar-besar semua rumah sakit. Iya, betul, Aida. Terus ada rumah sakit haji juga. Jadi setiap saat naik haji ini. Pergi ke haji. Pergi ke haji, bukan naik haji. Bukan naik haji, pergi ke haji. Iya. Jadi setiap kali ke rumah sakit haji pergi ke haji. Oke. Kemudian apa pengaduan atau permintaan informasi yang paling sering ditanyakan sama peserta ke Kak Ardi? Oke, baik. Jadi yang paling sering muncul itu adalah terkait denda pelayanan rawat inap. Oke, denda. Iya, jadi menanyakan kenapa ada denda pelayanan rawat inap, terus apa itu denda pelayanan rawat inap, bagaimana cara perhitungannya, itu biasanya yang sering ditanyakan. Itu paling sering ya, Kak? Iya, itu yang paling sering ditanyakan. Itu sifatnya pengaduan atau beberapa? Iya, gitu jadi beberapa kalau misalkan dia pengaduan, biasanya peserta itu keberatan dengan adanya denda pelayanan rawat inap. Jadi itu tugas kami sebagai staf edukasi dan penanganan pengaduan. Jadi kita menjelaskan apa itu denda pelayanan rawat inap, kenapa bisa sampai dikenakan denda pelayanan rawat inap. Kita jelaskan sampai dengan
bagaimana cara perhitungannya, begitu Aida. Jadi setelah menjawab pengaduannya, dapat juga informasinya. Iya, betul. Tapi biasanya setelah dijelaskan, masih ada feedback lagi nggak, Kak Ardi? Beberapa masih ada feedback, jadi mungkin masih ada yang mungkin belum terlalu paham lagi ya, karena sudah dijelaskan belum terlalu paham. Jadi ada biasanya informasi jadi terkait apa itu tunggakan iuran dan apa itu denda pelayanan rawat inap. Iya, kadang mungkin peserta bingung kayak Iya, membedakan betul. denda dan tunggakan. Jadi Iya. nanti boleh bantu jelaskan Iya, juga. boleh. Jadi kalau denda pelayanan rawat inap dan tunggakan itu dua hal yang berbeda ya, Oke. Ibu Aida ya. Jadi kalau tunggakan iuran itu adalah iuran yang tertunggak yang harus dilunasi oleh peserta. Kemudian denda pelayanan rawat inap itu adalah denda yang diberikan akibat dari keterlambatan pembayaran iuran, begitu. Jadi adanya denda karena sudah menunggak. Iya, jadi apabila peserta atau pasien melunasi tunggakan dari hari sejak pelunasan sampai dengan 45 hari ke depan, kalau dirawat inap di rumah sakit itu dikenakan denda pelayanan rawat inap. Jadi itu bedanya antara tunggakan dengan denda pelayanan rawat inap. Denda itu berlakunya berapa lama, Kak Ardi? Denda itu berlakunya selama 45 hari sejak pelunasan Oke. dan hanya dikenakan 1 kali selama masa denda pelayanan rawat inap itu. 1 kali dalam 45 hari itu? Iya, betul. Oke, ini jadi edukasi juga ini. Kebetulan Kak Ardi kan staf edukasi dan penanganan pengaduan, jadi isinya banyak edukasi. Iya, betul. Jadi denda itu hanya berlaku 1 kali dalam masa 45 hari itu. Iya, betul, Aida. Oke.